Ya, Pak Yopi dengar ya? Ini suaranya tidak dimut. Suara saya cukup jelas ya? Sudah Pak, sudah diterima. Oh, sudah diterima. Pak Peri juga sudah terima ya bahannya ya, dua-dua ya. Ya siap sudah Pak. Terima kasih. Nanti bahan berikutnya yang 3 itu menyangkut pelayanan publik ya. Jadi menyangkut ULG kemarin ya, mudah-mudahan itu sudah dibaca, bahkan sudah dimengerti, dipahami, dan bisa menjelaskan ya. Itu kita selalu mengacu pada konsep teori Bloom, ya, taksonomi Bloom, atau yang dikenal 6 level ya, ranah kognitif. Baik, ada materi pelatihan yang kedua ya, manajemen ASN. Saya izin dulu, saya dulu bahannya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Oh, sudah. Cukup jelas ya? Ya. Jadi, teman-teman, ya, untuk materi manajemen ASN, hari ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai dengan jam 9.45 ya, kan 3 JP. Nanti kalaupun misalnya bahannya sudah selesai dan masih ada waktu, nanti kita lanjutkan dengan materi yang pelatihan yang ketiga tentang pelayanan publik. Baik teman-teman ya. Ini cukup jelas di sana ya? Jelas Pak, jelas. Ya, jelas? Jelas Pak, jelas. Jangan lagi coba saya kasih besar lagi, kalau sama saya tidak jelas sekali. Kalau ini jelas enggak? Tampilannya masih seperti tadi Pak. Masih ya? Iya, belum Tapi bisa kelihatan. Bisa Pak. Yang susahnya kalau ada yang pakai HP, semua pakai laptop ya? Nah, baik teman-teman. Kemarin saya sampaikan dasar kita mengikuti ya, Latsar ini, CPNS adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Kaitan dengan manajemen ASN ini, saya berharap teman-teman membaca undang-undang tersebut. Kenapa? Karena di manajemen ASN ini terkait sekali dengan pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN itu maksudnya terkait dengan kita sendiri sebagai aparatur sipil negara, di mana dalam manajemen itu ya, tercantum beberapa aspek, ya, beberapa aspek. Nanti kita bicarakan sama-sama pada slide berikutnya. Untuk apa kita mempelajari atau mengetahui, paling tidak mengimplementasikan, sehingga kita membaca atau sudah memenuhi unsur-unsur manajemen ASN, maka diharapkan ya kita ASN itu menjadi ASN yang profesional dan memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Kalau bicara anti korupsi, teman-teman sudah agenda sebelumnya di agenda 2 mungkin sudah tahu prinsip-prinsip atau apa itu KKN ya.
Baik, teman-teman, dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari atau saya menyampaikan ada 3 materi pokok dalam MASN ini ya, manajemen ASN, yaitu kedudukan peran, hak dan kewajiban serta kode etik serta konsep merit dalam pengelolaan ASN serta mekanisme pengelolaan ASN. Inilah unsur di materi pokok di dalam manajemen ASN. Dan setelah kita tersebut diharapkan ya kepada teman-teman, bahkan saya sendiri itu mampu memahami kedudukan ini ya, dari 3 hal tersebut ya, sehingga kita bisa menjelaskan ya. Kalau sudah menjelaskan, kalau itu sudah masuk kepada tahap ketiga, level ketiga. Ya. Baik teman-teman, terus lanjut. Nah, nih. Karena sifatnya menjelaskan berarti 3 materi pokok itu ya teman-teman bisa menjelaskan ya, itu intinya. Kemudian dalam pembelajaran ini ya tadi dari sama dengan yang kemarin dengan OG itu mampu teman-teman ya setelah bisa menjelaskan, bukan saja menjelaskan tapi melihat atau memprediksi permasalahan tentang manajemen ASN yang menyebabkan suatu penyimpangan. Kedua dapat memecahkan permasalahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya bisa menerapkan ya, manajemen ASN. Teman-teman, menyangkut manajemen ASN itu bahwa pemegang kekuasaan tertinggi ya, di dalam pembinaan ASN atau pengelolaan ASN itu ada di tangan kepala negara atau dalam ini presiden ya, di manajemen ASN. Kemudian Pak Presiden bisa ya, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Di bawah Bapak Presiden Kementerian itu berarti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya, dan Reformasi Birokrasi. Ini yang paling utama. Tentunya kalau di dalam unit-unit kerja kementerian, masing-masing kementerian ya. Kalau kita sangat terkait itu 2 menteri ya, dalam pengaturan ASN, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. Ya, ini terkait sekali di dalam pengelolaan ASN. Kemudian ruang lingkup daripada manajemen ASN salah satunya ya, rekrutmen, bagaimana mutasi. Nanti teman sudah baca di slide yang paling 2 terakhir atau 3 terakhir, aspek-aspek tentang manajemen ASN. Ya. Ini ruang lingkup. Kalau menyangkut manajemen ASN, kalau di tingkat pusat itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, tadi saya sebutkan siapa pemerintah pusat, pejabat yang berwenang, dan juga kalau di daerah oleh pemerintah daerah. Kalau kabupaten, siapa? Kabupaten. Ya, Pak Bupati. Pak Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian, kemudian dapat didelegasikan atau dilaksanakan oleh unit perangkat daerah di kabupaten. Siapa pelaksananya? BKD. BKD, Pak. Ya, BKD itu harus tahu itu alurnya karena nanti teman-teman akan lalui itu proses di dalam pengelolaan ASN yang terkait dengan teman-teman ya, mulai menaik pangkat, bahkan ya, awal ini teman-teman ya, dari mengikuti ya Latsar ini itu persyaratan untuk menjadi PNS. Jadi teman-teman itu
Mengikuti ini bagaimana menghilangkan kata C di depan. Namanya CPNS kan baru calon. Nah, itu setelah ada yang mau tidak lulus? Semua mau lulus ya? Ya, mudah-mudahan saya doakan bisa lulus. Nah, nanti sudah lulus, maka teman-teman beralih ke PNS. Oleh karena itu, teman-teman ini masih masa uji coba dalam 1 tahun ya. 1 tahun. Seharusnya 1 tahun, nah, batasnya teman-teman harus sudah ikut latsar, dulu namanya prajabatan. Nah, sekarang teman-teman belum 1 tahun sudah ikut ya, syukur ya. Ya belum 1 tahun ya, PMT-nya, TPNS ya. Nah, Iya itu. Pak, Jadi, belum. Jadi mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat, saya berdoa bisa lancar ya mengikuti latsar ini dan pada akhirnya ya sesuai harapan teman-teman bisa menyandang predikat lulus atau memiliki sertifikat. Karena itu salah satu lampiran teman-teman untuk dari PNS, CPNS menjadi PNS ya. Baik teman-teman, kemudian kalau kita melihat ya kondisi saat ini manajemen ASN, jika kita bandingkan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dalam satu jabatan, apakah jabatan itu fungsional atau namanya jabatan struktural. Teman-teman ini kan jabatan fungsional ya, ada yang analis ya. Dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam hal apa? Rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Ini salah satu aspek-aspek pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi teman-teman yang dalam waktu di rekrutmen mengikuti ujian ya, untuk bisa sampai lulus ya, saat ini itu adalah bagian dari salah satu rekrutmen. Syukur-syukur ya, untuk dalam rangka kita melaksanakan atau mengelola pemerintah menjadi yang baik, kembali lagi ke WOG, tuntutan masyarakat. Itu masyarakat itu adalah pemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik itu berarti pemerintah berkinerja ya. Itu. Teman-teman ya kemarin waktu di rekrutmen memang ya diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau perencanaannya. Yang saat ini ya, lebih banyak guru daripada guru dan kesehatan. Tadi ada salah satu peserta teman kita di kelompok ini adalah dari teknik ya. Nah, itu kebutuhan dalam perencanaan. Bagaimana perencanaan atau pengelolaan ini dari CPNS di saya kata ini perbandingannya ini ya terhadap di mana kompetensi dan kualifikasi dengan kebutuhan ya, sehingga tata kelola pemerintah menjadi baik ini ya. Nah, saat ini mudah-mudahan sudah berkurang ya, masih lemahnya sistem birokrasi ini kondisi saat ini, kemudian belum sepenuhnya memuaskan publik. Ini kondisi saat ini. Ada yang bisa memberikan komentar ini kondisi saat ini apa? Mungkin saya menyampaikan tidak ada lagi yang begitu Pak. Ada yang memberikan komentar? Silakan. Kalau ada hal ini tidak seperti itu, mungkin silakan siapa memberikan gambaran. Karena ya masalah ini yang saat ini kita harapkan di ke depan itu diinginkan ini. Jadi ini visi misinya dari pemerintah pusat, khususnya Pak Presiden, ya bahwa ya kita harapkan itu ada ASN profesional bagi ya
birokrasi ya, berkelas dunia. Jadi kita ini berharapkan birokrasi yang berkelas dunia dengan ASN yang profesional. Tapi bagaimana birokrasi berkelas dunia sedangkan ini masih ada masalah lamanya birokrasi. Di sisi lain ASN ya di dalam menjalankan tugasnya kemarin fungsi ASN itu salah satunya sebagai pelayan publik juga belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau memuaskan pada masyarakat ya. Oleh karena itu dari gap ini ya, ada gap dari masa saat ini saya setelah melihat ini dari masalah ini saya coba lihat di lapangan paling tidak di unit kerja kita ya, ini coba dilihat di unit kerja teman ini masih seperti ini. Nah, kalau ini masih lemahnya sistem birokrasi, kenapa? Karena penelusuran di teman-teman dan nanti itu mudah-mudahan bisa tidak hanya dituangkan dalam laporan bisa sih paling tidak nanti kalau sudah dalam teman-teman melaksanakan tugas melihat ya terobosan-terobosannya ya. Bagaimana melihat bagaimana full anggaran pemerintah khususnya di unit kerjanya ya. Prinsip-prinsip itu full work itu bagaimana cara pelaksanaannya ya, itu ya teman bisa mengidentifikasi ya. Jadi kalau masuk di tahap C4 itu sudah menganalisis. Paling tidak menganalisis dan evaluasi itu selalu berbarengan C4 dan C5 ya. Nah, untuk teman-teman bisa menyusun satu aktualisasi atau tidak paling tidak bagaimana ini ada isu atau masalah yang perlu dicarikan solusinya ya. Ya kebetulan teman-teman ini salah satu kewajibannya ya, dalam pelatihan ini teman-teman tuangkan dalam bentuk laporan aktualisasi. Nah, bagaimana kalau di luar itu misalnya sudah dalam keadaan tugas, sudah menjalankan tugas, nanti teman-teman juga harus berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu melihat jangan asal berpikir kritis tapi tidak punya dasar ya, dasar pertimbangannya. Berpikir kritis itu ya faktanya itu seperti apa kriteria itu artinya aturan yang digunakan itu di dalam menjalankan tugas-tugas itu sudah sesuai tidak. Nah, bagaimana kita bersikap nanti kita lihat di pembelajaran berikutnya tentu kita ya tidak serta-merta misalnya ya karena sudah berpikir kritis memang tujuannya niatnya baik tapi dalam hal menyampaikan atau bersikap kita tidak memiliki etika seperti itu. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan tentu beretika ya dalam menyampaikan dengan tujuan bisa supaya isu atau permasalahan terjadi yang sangat mengganggu atau yang berakibatkan ya penyelenggaraan pemerintah atau tugas kita itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Ya. Nah ini kita materi pokok pertama bagaimana kita bisa menjelaskan memahami tentang kedudukan ya peran dan dari peran dan PNS ya. Tapi sebelumnya di dalam undang-undang aparatur sipil negara itu ada dua ya. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Ada yang bisa disebutkan apa itu P3K? Pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja. Pejabat atau pegawai?
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagus ya, Pak Peri ya. Jadi kalau kita singkat supaya ini kalau menyebutkan ini banyak P-nya ini. Ya, biasa P, P, PK. Lama-lama terakhir K jadi P juga. Jadi P, PPP jadi lupa. Jadi singkatnya lebih bagus P3K ya. Tapi tahu maksudnya ya. Apa itu P3K ya. Jadi di ASN ini menurut undang-undang pada pasal 1(3) dan pasal 7 undang-undang ASN apa status PNS-nya, kemudian di mana kedudukannya. Begitu juga P3K. Nah, itu pada butir 4 pada pasal yang sama, pasal 7 ya. Di sini ya mungkin teman-teman sudah bisa memahami ya kalau namanya PNS memiliki NIP ya. Sedangkan P3K dia tidak punya NIP ya. Kemudian P3K ini itu tadi karena baru singkatannya saja ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berarti P3K itu diangkat ya, dengan perjanjian kerja. Untuk mengangkat P3K itu tentu sesuai dengan ketentuan ya. Ketentuan itu apakah itu kebutuhan ya, dilihat dari sisi daripada bahwa kita membutuhkan P3K itu ya paling tidak jumlah dari PNS yang ada itu lebih sedikit dari sisi kompetensi yang dibutuhkan. Jadi sangat membantu ya. Kemudian PNS ya teman-teman selain mempunyai NIP menduduki jabatan pemerintahan. Ya. Itu statusnya. Kalau sekarang ini teman-teman sudah punya jabatan ya? Septrisno bisa memberikan itu sudah punya jabatan atau belum punya NIP? Sudah Pak, sudah ada punya NIP dan punya jabatan. Jabatannya Pak Septrisno apa? Ahli pertama guru kelas Pak. Hah? Kalau jabatan fungsional, ahli pertama guru kelas Pak. Jadi jabatan itu ada jabatan fungsional dan jabatan struktural. Pak Septrisno tadi jabatan apa? Waktu analis atau apa? Bukannya nih. Karena itu teman-teman, kenapa kita PNS atau ASN yang dua unsur PNS dan P3K ini dilarang berpartai, dilarang berpolitik. Ya, karena kita ini penyelenggaraan pemerintahan. Ya, gimana kalau ditemukan itu? Nanti kita lihat apa yang dilarang. Baik teman-teman. Nah, kemudian apa peran ASN? Kemudian tugasnya apa? Kalau kita sudah tahu fungsi status dan kedudukan, kemarin fungsi, status, kedudukan, apa perannya? Setelah punya peran, apa tugasnya? Secara umum ya, menurut undang-undang. Beda halnya tadi kalau tugas saya Pak sebagai guru kelas, guru matematika, itu sudah masuk tugas ya khusus ya, tapi tugas umumnya ya ini. Ya. Jadi kalau peran ASN dari sisi fungsi, kemarin kan pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi ini ya. Sebagai apa? Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Ya. Jadi ada kategori ini, ada perencana, ada pelaksana, ada pengawas. Kalau perencana, ya tentunya di mana terkait sekali ya, dengan peran dia berada di unit mana dia melaksanakan tugas itu.
Begitu juga pelaksana dan pengawas. Teman-teman sudah bisa coba mengamati atau mengingat ya. Kemudian setelah peran ini melaksanakan tugas, melaksanakan kebijakan dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian tadi teman-teman sudah bilang bupati ya. Apa kebijakannya bupati sesuai dengan aturan. Nah, ini yang kita melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kita di level pelaksana di bawah menjalankan kebijakan pejabat pembina, yaitu mungkin dari kalau misalnya pejabat pembina pegawai itu adalah bupati, dia mempunyai visi misi dia punya program dan kegiatan. Nah, itu bagian dari satu kebijakan yang itu tertulis. Ya. Nah, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Tugas ASN dari sifat kita fungsi ASN itu, kalau kita menjalankan tugas ini sebagai pelayan, bagaimana kita pelayan itu? Tentu pelayan yang profesional dan berkualitas. Mana yang profesional dan berkualitas? Silakan teman-teman. Saya berharap bahkan kita semua sebagai masyarakat berharap ya, kita itu menjalankan tugas itu secara profesional, minimal kompetensi dan kualifikasi ya kita miliki, juga mempunyai pengetahuan teknis ya, itu tuntutan profesional. Tetapi di sisi lain ya dari sisi sikap dan perilaku juga sangat menentukan profesionalitas dari ASN. Ya. Kalau kualitas tadi itu tadi pengembangan pengetahuan ya, potensi ya. Kemudian ini lagi mempererat persatuan dan kesatuan. Jadi tugas fungsi ini daripada ASN 3 ini ya. Ini perlu dipahami oleh teman-teman, kemudian diimplementasikan seberapa memberikan kepada kita sebagai ASN untuk menjalankan peran daripada peran ASN dan tugas ASN tentunya tidak hanya paham peran ASN, tapi di sisi lain setelah kita menjalankan peran tugas itu tentu ada hak-hak ya. Ada hak-hak kita ASN. Nah, namun di dalam menjalankan hak itu ada kewajiban, ya, baik dua unsur tadi, baik ASN maupun PNS maupun P3K. Apa kewajibannya? Apa haknya? Baik teman-teman, maaf. Jadi kewajibannya, nah, ini kadang-kadang kenapa saya dahulu dari kewajiban? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia biasa selalu melihat hak, ya, selalu melihat hak. Tetapi kadang ya, kita mengetahui apa kewajiban. Memang selalu berbarengan, kalau ada hak ada kewajiban, atau ada kewajiban ada hak, itu berbarengan. Jadi untuk mendapatkan hak ini sini mendapatkan ini pengembangan kompetensi ini teman-teman, kalau bicara pengembangan dari sisi struktural, nanti misalnya teman-teman sudah duduk dalam satu jabatan, nanti ada namanya pengembangan kompetensi kepemimpinannya, ada kepemimpinan pengawas. Kalau
pengawas itu dia di level eselon 4. Itu disebut pelatihan adem atau PIM 4. Kalau eselon 3 itu administrasi, PIM 3 namanya. Ini di samping itu pengembangan kompetensi di dalam menunjang karir. Tapi ada juga pengembangan kompetensi teknis. Ya. Kalau si Ayu ini sekarang gimana? Guru atau peserta? Ya? Guru ya? Ya. Guru. Jadi ada pengembangan kompetensi ya, guru ya. Seperti apa kompetensi teknis ya, seorang guru ya. Misalnya dibutuhkan misalnya kompetensi seseorang guru itu memiliki ya, apa namanya ilmu ya, misalnya penguasaan di bidang salah satu mata pelajarannya itu diperlukan juga itu dipelajari itu ya, Indonesia. Iya Pak. Itu ya. Itu diberikan haknya, silakan ya. Nanti kita lihat ini hak-hak PNS ini ya, itu merupakan aspek ya, beberapa aspek dari kurang lebih 12 aspek di dalam pengelolaan ASN atau manajemen ASN itu haknya kita bahas. Ini kan belum masuk di sini pasti ya. Jadi kalau ini beberapa saja ini haknya. Hak pertama ya, kalau kita terima gaji, tunjangan. Kemudian 3K juga dapat gaji, jangan cuti ataupun pengembangan potensi. Setelah kita mengetahui hak ini, utamanya teman-teman apa kewajibannya? Yang beberapa ya kewajiban utama ini setiap tahap baik pada Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau siapa ini? Kalau Ibu Pipin, ya, Pipin Yunita, ini bertugas di mana? Lokasinya di mana? Ya? Kecamatan Tinangkung. Kecamatan Tinangkung, jauh sekali ya? Tidak Pak. Oh, tidak jauh. 30 menitan dari Salakan. Oh iya, Tinangkung dari Salakan. Ya, betul. Saya lupa sudah ini. Lama tidak pernah ke Salakan. Ya. Jadi ini berarti BP sudah bersedia kan ditempatkan di mana tugasnya sekarang. Iya Pak. Iya. Kalau Siti Asdiyanti di mana? Saya di Rumah Sakit Pratama Bila Bangga, Ibu Selatan. Kota ya. Di dalam kota ya lokasinya ya. Jauh Pak. Ya, di mana? Kalau dari Salakan itu naik mobil 4-5 jam Pak. Oh, jauh juga ya. Saya kira dekat itu. Nah, berarti gimana Siti? Mau pindah? Belum kepikiran Pak. Oh, belum kepikiran. Mengingatkan itu satu kewajiban ya, pada saat itu ya, waktu mengikuti tes ya, kebetulan memang pada waktu diusulkan bahwa rumah sakit itu membutuhkan tenaga ya. Atau siapa tahu misalnya setelah PNS maukah ditempatkan lagi di pulau Mas Dianti? Kalau masih di Bangkep, karena kan di Bangkep itu kan tanah kelahiran saya, jadi tidak masalah sih Pak. Oh, kalau dikasih di pulau lagi di tempat lain nggak mau?
Kalau dipindah, misalnya kalau dipindah dari BKD sih tidak masalah. Tapi kalau dari saya sendiri yang minta pindah sih belum sih Pak. Oh, masa yang betul. Iya Pak. Iya ya. Oh ya. Iya harus ikhlas ya. Bagus ya. Intinya ya karena saya waktu dengan teman, ada teman saya, ya, dia membaca ini waktu bilang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa dia bilang kecuali terpaksa. Jadi teman-teman tidak terpaksa. Jadi teman-teman ya, memang ya inilah salah satu unsur kewajiban ini yang menjadi persoalan. Bersedia ditempatkan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ditempatkan waktu diangkat pertama di rumah sakit. Setelah lama mau minta pindah, ingin mutasi. Nah, jadi sudah menuntut, ya. Bukan menuntut hak, tapi sudah mau ingin menjalankan kewajiban tidak sah. Ya. Nah, kalau kita mau lihat dua unsur ASN ini, PNS dan P3K, apa perbedaan? Oh, jadi ini dari sisi haknya. Mungkin juga karena tidak tertulis, mungkin dia hanya dapat karena dia tidak dapat jaminan hari tua, berarti dia dapat jaminan hari muda. Ya, ada Belum kan? Oh, tidak ada. Dia tidak dapat fasilitas. Ya. Baik, jadi ini maksudnya teman-teman setelah memahami, mengetahui apa, karena kita yang pada posisi sebagai PNS, tentu sudah bisa kita tahu, bisa menjelaskan. Ya. Kalau orang tanya apa haknya PNS, seperti itu apa kewajibannya, apalagi kalau P3K yang baru diangkat dengan perjanjian kerja. Nanti misalnya ada saudara kita di P3K, ya dia mau menuntut. Nah, kenapa dia dapat fasilitas itu? Kenapa dia dapat jaminan pensiun? Kenapa saya tidak ada pensiunku? Gitu ya. Jadi itulah bahwa memang ya kalau maunya kita kasih fasilitas, kita kasih jaminan pensiun, itu maunya kita. Tapi kan maunya Tuhan lain, ya. Maka teman status P3K inilah haknya. Ya. Kemudian teman, nah setelah kita mau memahami dari awal fungsi atau sama dengan tugas, perannya, ya, kemudian status, kedudukan, hak dan kewajiban, hal ini ya nanti ini kan baru CPNS, ini mau jadi PNS, maka saya coba ke teman-teman menyajikan ini tentang sumpah janji PNS. Substansi dari sumpah janji PNS ini sudah termaktub di dalamnya, ya. Bagaimana kita menjalankan tugas PNS itu dari substansi, baik perannya, baik itu kedudukan dan statusnya, ya. Nanti teman-teman ini baru status CPNS, nanti ke PNS. Ya, selamat pagi Bu Kasubdiklat Bangkep. Ya Bu, izin ya saya lanjutkan ya ke materi Bu Kasubdik. Nah, Kasubdiklat Bangkep. Ya. Baik, nanti menyangkut sumpah janji PNS ini nanti teman-teman akan lalui setelah berstatus PNS. Bagaimana sekarang ini teman-teman dalam mengikuti laksar, ya. Ini CPNS menghilangkan kata C di depannya, calon menjadi PNS. Ini kalau lulus.
Nah, tergantung kasubdiklat pangkat kalau melihat. Nah, ya. Kalau dulu, ya. Jadi teman-teman, ini dari substansi ya. Ya, di dalam sumpah janji PNS ini akan salah satu di substansinya itu merupakan kewajiban ya, kewajiban PNS. Kemudian yang kedua, menaati segala peraturan ya yang berlaku, melaksanakan tugasnya yang dipercayakan pada saya dengan penuh pengabdian. Jadi kalau bicara dari sumpah ini dua hal pokok ini kita mengingat sebelumnya ya, masuk bagian dari kewajiban, bagian daripada tugas ya, menjalankan peran ya, penuh dengan pengabdian. Jadi tadi sering disebut organisasi itu sebagai abdi negara. Ya. Baik, teman-teman. Nah, dalam menjalankan tadi peran, tugas, fungsi, tahuannya, bahkan sudah mengangkat sumpah, karena kita ASN itu adalah salah satu ya, tenaga profesi. ASN ini ya, kalau Pak Setrisno Beteno ini apa? Guru atau Guru, Pak. nah, guru ya. Jadi Pak Setrisno ini selain dia dalam ASN secara umum, ya, kalau secara khusus guru ya, nah, dia tenaga profesi. Ya. ASN secara umum saja dia sudah tenaga profesi. Ya. Di samping itu status Pak Setrisno ini juga guru. Juga guru itu tenaga profesi tidak? Pak Setrisno. Iya, Pak, tenaga profesi. Tenaga profesi ya. Betul. Jadi, nah kalau kita sudah mengakui dan itu bahwa ASN itu atau PNS itu adalah tenaga profesi, maka setiap namanya tenaga profesi itu atau menuju kepada profesional selalu memiliki kode etik. Ya. Yang penting ini kode etik. Supaya kita pahami kode etik ini adalah merupakan tanduk ya dalam melaksanakan tugas ya. Kode etik. Kalau di guru dia punya kode etik ya. Siapa bisa jawab? Hairati, Ibu Hairati. Lalu Ibu Hairati. Fokus ya. Ibu Hairati apa? Guru atau apa? Guru, Pak. Guru ya. Kalau guru itu punya kode etik ya? Ada, Pak. Punya. Kode etik punya ya. Nah, jadi kode etik itu karena apa? Kode etik adanya kode etik menjaga martabat dan kehormatan. Jadi kita sebagai seorang ASN itu bagaimana menjaga martabat dan kehormatan, bukan menjaga martabat dan kehormatan itu pada waktu melaksanakan tugas, tapi menjaga martabat dan kehormatan di mana saja kita berada. Apakah di lingkungan masyarakat yang perlu dipahami oleh teman-teman, maka kita perlu ada tentunya fungsi kode itu sebagai pedoman panduan kita sebagai birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik
Jadi lagi-lagi kode etik ini dengan tujuan menjaga martabat dan kehormatan ini supaya kita memiliki tindakan yang baik. Tindakan yang baik itu di samping kita mempunyai nilai-nilai etika, juga ada nilai-nilai etika yang di lingkungan kerja kita, di mana kita itu misalnya di lingkungan kita ada namanya etika atau lingkungan budaya setempat. Kemudian kedua itu sebagai standar penilaian bagaimana sifat kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana tindakan kita sebagai pelayan publik atau sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jadi bersifat ini. Jadi kurang lebih tadi hampir 1 dan 2 itu cuma lebih mempertegas lagi. Nambah tadi kalau di sana pedoman, panduan, ini ada standar, ada standar nilai perilaku kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita melakukan tindakan. Kemudian fungsi kode etik juga ini sangat penting sebagai panduan normal bagi kita sebagai ASN menjalankan tugas pelayan pada masyarakat yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Jadi inilah fungsi daripada kode etik. Ada yang ingin memberikan komentar atau tambahan informasi supaya saya tahu dan teman-teman juga bisa tahu? Silakan. Saya kemarin dari awal waktu kita bertemu, kalau tidak ada saya biasa itu menunjuk. Karena kita ini proses pembelajaran orang dewasa. Jadi dia bukan juga proses pembelajaran ini 2 arah. Bukan 1 arah. Jadi teman-teman bukan cuma mendengar, atau bukan cuma saya yang berbicara, atau bukan saya yang menyampaikan, tapi paling tidak ada respon dari teman-temannya, atau ada komentar, atau ada tanggapan, ada tambahan informasi. Ada bisa yang memberikan tambahan, atau ada yang mau diklarifikasikan, atau ada yang mau kita bahas sama-sama. Silakan. Saya, Pak. Silakan ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau kita membicara tentang kode etik, apa kita melawan suatu kebijakan dari pimpinan yang kita anggap salah itu melanggar kode etik ASN atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ini dengan siapa? Dengan Yopi Binaba. Oh Yopi, karena dia membahas itu. Oke, itu pertanyaan. Kalau misalnya ada di dalam satu penyelenggara, apakah disangka oleh pimpinan atau siapa saja terkait ada kebijakan yang melanggar. Terus kita mau menyampaikan apakah kita tidak melanggar atau tidak melanggar, begitu ya Pak Yopi? Ada yang bisa memberikan komentar? Gede, ya bisa. Silakan. Itu pertanyaan. Izin menjawab Pak. Silakan. Di sini kita kan melaksanakan fungsi kode etik kita sebagai ASN. Bila mungkin kebijakan yang dikeluarkan oleh atasan kita tidak sesuai dengan kode etik, kalau menurut saya itu pasti melanggar Pak. Karena kita di sini sebagai ASN juga kita kan mengucapkan sumpah bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban itu berdasarkan dari kode etik. Apabila kita mengikuti perintah dari atasan, sedang perintah itu tidak sesuai dengan kode etik, berarti itu kategori pelanggaran, Pak. Ya, gitu ya. Jadi kalau pelanggaran bisa menolak. Mana bisa? Kalau baru coba sini, kan kemarin saya harus berpikir kritis. Tujuan kita ini bagaimana kita berpikir kritis. Nah, berpikir kritis kalau kita kaitkan dengan kode etik tadi sampaikan, oh ini pimpinan kita atau di lingkungan kerja kita temukan menyimpang di dalam
penyelenggaraannya atau dalam melaksanakan tugas, ya tentunya perlu kita sampaikan. Ya. Nah, tentunya si penyelenggaraan kalau kita bicara kode etik berarti dia melanggar kode etik. Nah, kalau kita berhadapan itu berada di lingkungan kerja, tentu kita mengingatkan ya. Kita tahu ini sudah melanggar kode etik. Nah, cara menyampaikan juga kita punya kode etik, ya, punya etika ya. Nah, bagaimana menyampaikan? Nah, karena kita ini ya kadangkala yang benar saja kalau kita salah menyampaikan dalam bahasa, apalagi dengan tindakan, itu bisa saja orang tidak terima. Apalagi kalau yang salah. Nah, ini yang tentunya dilematis ya. Problem buat kita ini mau menyampaikan kalau di pelayanan publik cara kita menyampaikan ya, terkait dengan tugas-tugas pelayanan kita. Nah, apalagi ini terkait dengan ya, pimpinan kita kalau kita lihat penyimpangan. Ya, itu ada cara ya, seperti apa kita menyampaikan. Tentunya mulai dari kita menyampaikan itu ya, tentu diajak ya. Tinggal cara ini kan cara artinya dari sisi pola pikir kebiasaan atau pola pikir kita yang dimana kita sudah dalam lingkungan kerja selalu ya. Nah, kita menyampaikan selalu yang adem atau menyampaikan dengan itu hal yang normatif. Paling kan disampaikan ya. Tentu dilihat juga ya. Jadi kan pengalaman ya. Saya ini kan udah kurang lebih 31 tahun ya. Kalau menduduki jabatan itu kurang dalam hal sesuai dengan pengalaman saya, bagaimana kita mau menyampaikan kepada pimpinan benar bagi dia, tentu jangan kita misalnya tentu mungkin saja bisa lewat orang lain untuk mengingatkan. Ya. Jika caranya, ya. Nah terus apa kita kan pertanyaan tadi, kalau sudah seperti itu disuruh misalnya Pak, siapa ini? Yul driver, disuruh oleh pimpinan ini menyimpang, tentunya menyampaikan saya seperti ini. Nah kalau saya lakukan ini tentunya berakibat dan diajak dia berbicara, ya. Jangan langsung saya tidak mau Pak.